Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli, dan pada saat ini saya akan menyampaikan dua hal untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah pembaruan hidup dalam tatanan baru. Dan yang kedua adalah beribadah di dalam roh dan kekudusan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat 2 ini mengingatkan kepada kita dan menuntun kita agar kita pada masa ini sudah mulai belajar dan menerima kondisi keadaan kita dalam tatanan yang baru pada masa pandemi ini. Kita berada dalam dunia digitalisasi dan kita harus bersahabat dengan tatanan baru. Mulai dari mana kita bisa menerima semuanya itu? Kata firman Tuhan, kalau kita mau mereformasi diri kita sendiri, sehingga dapat dibedakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang masih pakai platformnya itu adalah dunia ini, terpaku kepada dunia yang ada atau kepada zona yang aman yang dinikmati selama ini, dan kemudian sekarang harus bergeser, harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru. Maka banyak orang menjadi tertekan dan kemudian terkubur segala impian dan harapannya, dan mulai menimbulkan masalah-masalah yang baru di dalam dirinya dan berdampak di dalam kehidupan dan lingkungan keluarga serta masyarakat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, kalau kita mau belajar menunaikan apa yang difirmankan, berubah oleh pembaruan budimu, hikmat dan kebijaksanaan termeterai di dalam diri kita, berani menyesuaikan dan menyikapi dengan baik dan benar dunia digitalisasi pada kesempatan ini. Maka tentunya walaupun tertatih, walaupun gagap, walaupun sulit, pasti kita bisa menyikapi, bahkan memanfaatkan kondisi saat ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kita juga bisa menyelamatkan persoalan demi persoalan dengan baik, menemukan solusi-solusi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah peribadatan kita. Firman Tuhan sudah mengemukakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan memang terbukti pada saat ini, masa pandemi ini membawa kita untuk dapat menikmati hubungan dan relasi kita dengan Tuhan, tidak terikat di gedung-gedung gereja, tidak terikat di tempat-tempat pertemuan kita, persekutuan-persekutuan kita. Tetapi saat ini kita diajar untuk dapat menikmati, merasakan kehadiran Tuhan di semua lini kehidupan kita.
Tidak ada terkecuali. Allah hadir karena Allah itu roh. Barang siapa kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia di dalam roh dan kebenaran, maka kita akan menikmati peribadatan yang sempurna di dalam hidup kita. Kita dapat menikmati dan merasakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Apakah artinya kita sudah tidak lagi dan tidak membutuhkan persekutuan kebersamaan secara onsite, gedung-gedung gereja, pertemuan-pertemuan kita? Oh, tentu saja. Hal itu tidak tergantikan. Setiap kehadiran dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Tetapi firman Tuhan ini dan pada masa ini membuktikan dan menyatakan bahwa kehadiran Allah, persekutuan kita, peribadatan kita, kebersamaan kita, jalinan hubungan sebagai tubuh Kristus itu tidak hanya terletak di dalam gedung-gedung ibadah, di dalam persekutuan, di dalam kondisi dan keadaan onsite. Tetapi ketika di dalam kondisi online, kita hidup di dalam masa digitalisasi, maka kita pun dapat menjalin hubungan dan mewujudkan diri kita sebagai tubuh Kristus secara real. Cinta kasih kita, persekutuan kita di dalam roh dan kebenaran, kalau kita meyakini bahwa Allah itu tinggal di dalam diri dan hidup kita, di mana diri kita, kata Rasul Paulus, adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika sampai dengan saat ini kita masih belum bisa onsite, maka kita pun tidak akan kehilangan makna, keindahan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kebersamaan sebagai tubuh Kristus, ikatan jalinan persekutuan kita pun tidak akan hilang. Tolong menolong satu dengan yang lain tidak akan hilang. Tritugas itu akan tetap hadir di dalam kehidupan kita pada masa pandemi, pada masa digitalisasi. Koinonia, diakonia, dan marturia. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dari saya.